Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Molini Jani. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998. Konsep kapabilitas Amartya Sen mendefinisikan kapabilitas sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam arti pilihan functioning. Dengan fitur-fitur personal yang dimilikinya, perubahan karakteristik menjadi functioning, dan kontrol yang dimilikinya terhadap community. Penekanan terhadap kesehatan dan pendidikan, dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah sebagai kasus pertumbuhan tanpa pembangunan. Pendapatan real memang sangat penting, tetapi untuk mengkonversikan karakteristik komoditi menjadi fungsi yang sesuai dalam banyak hal yang penting, jelas membutuhkan kesehatan dan pendidikan selain pendapatan. Amartya Sen melanjutkan bahwa konsep kapabilitas berfungsi mencakup 3 aspek kunci. Pertama, adalah kecukupan, yang meliputi kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. Kedua, adalah harga diri, yang mencakup dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, jati diri sebagai negara dan masyarakat timur, dan lain sebagainya. Ketiga, kebebasan dari sikap menghamba. Komponen kebebasan manusia melingkupi segenap komponen antara lain, kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik, dan pemerataan kesempatan. Jadi, pembangunan tanpa diiringi dan mempertimbangkan komponen kebebasan hanyalah akan menjadi sebuah bencana. Karena hal tersebut akan menciptakan perubahan sosial yang tidak diharapkan, bahkan menghambat proses pembangunan itu sendiri. Pandangan Sen mengenai pembangunan di Indonesia adalah, pertama, pembangunan yang didasarkan pada kebebasan dan demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan sosial, sehingga dapat terhindar dari kemiskinan massal, atau paling tidak dapat pulih kembali dalam waktu yang lebih cepat. Kedua, pembangunan seharusnya melalui proses perluasan kebebasan atau freedom, melalui perwujudan hak-hak dasar manusia, entitlement di satu pihak, dan pembinaan kapabilitas manusia atau human development di lain pihak, mengedepankan kebebasan sebagai tujuan dan instrumen pembangunan. Kategori keberhasilan pembangunan terutama pada manusia sebagai subjeknya yang memiliki kebebasan yang semakin meningkat. Sementara untuk kasus di Indonesia, sebagai negara berkembang, dapat disimpulkan diperlukan faktor pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, agar pembangunan merata, dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan. Perlu juga upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja dan berusaha lebih luas agar mampu menjangkau masyarakat miskin. Hal penting lain adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi terakhir dengan memperluas perlindungan sosial dengan meningkatkan bantuan sosial dan membangun sistem perlindungan sosial yang memadai, serta meningkatkan pemberdayaan politik masyarakat sebagai kontrol terhadap jalannya proses pembangunan.